Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Baik. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلومكنا في الدارين آمين اللهم آمين. Sekarang kita akan masuk kaidah yang kedua ya. Baik. Al-qaidatu tsaniyatu, kaidah yang kedua. Kaidah nomor 2. Kaidah nomor 2. Ma yushtaratu fihi at-ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Ini kaidahnya. Hafal kaidahnya ini. Ma yushtaratu fihi at-ta'yin, sesuatu yang disyaratkan padanya ta'yin, penentuan. Fal khata'u fihi mubtilun, maka kesalahan padanya membatalkan. Lamun tersuruh tentuan, ia empuk tersalah, berarti batal. Artinya ketika kita disuruh untuk menentukan, ketika ada perintah untuk menentukan kemudian kita salah, maka solatnya atau yang lain sebagainya jadi batal. Jelas? Bil mithal yattadihul maqal, dengan contoh ucapan atau perkataan akan semakin jelas. Mungkin kita tidak paham kaedahnya, tapi dengan contoh maka kita akan paham kaedahnya. Contohnya, al-amthilatu, contoh-contohnya. Minha, diantaranya contoh yang pertama, al-khata'u min salati zuhri ila al-asri, kesalahan daripada salat zuhur ke asar, atau sebaliknya asar zuhur. Dia salat zuhur, niatnya aku sembahyang asar. Asar, subuh, zuhur, asar, itu namanya ta'yin. Jelas, karena syarat solat itu kan, niat itu ada 3 kan syaratnya. Niat ada 3 kan. Kalau solat fardu itu qasad, artinya bermaksud, bertujuan, yaitu aku sembahyang. Yang kedua, ta'arud. Apa ta'arud itu? Penentuannya. Apa namanya ta'arud itu? Apa yang dikerjakan itu? Apa sunnah atau fardu? Salat yang kedua, niat yang kedua fardu. Pertama, niatnya qasad, yaitu bertujuan, yaitu aku sembahyang. Yang kedua, ta'arud, yaitu fardu. Yang terakhir namanya ta'yin, penentuan. Salat zuhur, asar, atau maghrib, atau isya, atau apa saja. Ini salat fardu. Artinya tidak cukup kita hanya niat saja aku sembahyang, atau tambah lagi ta'arudnya aku sembahyang fardu, tidak cukup. Harus kita sebut sembahyang fardunya apa? Zuhur atau asar, atau maghrib atau isya atau subuh. Itu namanya ta'yin, penentuan. Lamun sak fardu, kalau fardu semuanya fardu kan? Yang 5 itu fardu. Kemudian begitu juga niatnya sama semua, aku usalli, aku sembahyang. Mulai dari subuh sampai isya niatnya sama, aku sembahyang, itu qasad. Tetapi yang beda hanya satu, ta'yinnya, penentuan solatnya. Apakah solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu hanya solatnya, solat apa, itu yang ditentukan. Yang lainnya sama semua, aku sembahyang, kemudian fardu sama. Sehingga itu qasad, ta'arud, sembahyang fardu sama semua. Yang beda ta'yin. Jadi ta'yin harus ditentukan. Kalau tidak ditentukan, tidak sah solatnya. Umpamanya mau solat zuhur, dia hanya sekedar niat, aku sembahyang fardu, tidak ada niat zuhurnya, maka tidak sah solatnya. Harus disertai dengan ta'yin. Itulah maksudnya, apa yang disyaratkan ta'yin, maka kesalahan akan membatalkan. Artinya kalau kita solat zuhur niatnya asar, maka batal solatnya, karena kita sedang solat zuhur. Kita solat asar niatnya zuhur, di waktu asar kita solat, kita niatnya zuhur, solatnya jadi batal. Jadi kalau salah ta'yinnya maka batal. Solat isya niatnya maghrib, batal. Ngerti contoh pertama?
Walau shalla zuhra, kalau dia salat zuhur nawiyan al-asra, dia niatnya sembahyang asar, lam yasih, maka salatnya tidak sah. Jadi belum bisa takbir aku sembahyang zuhur, ulang takbir. Kalau asar ulang salat asar. Minha, di antaranya yang harus ta'yin itu al khata'u min kafaratiz zihari ila kafaratil qatl. Ziharati, dia kesalahan dalam kafarat zihar. Bagaimana kafarat zihar? Mengumpamakan istrinya seperti ibunya. Masih dia bungkak pada berabungkak kina, aku kena anu senina. Oh, tidak boleh. Dia bungkak berabungkak sina, aku si dia anu. Ini kena senina. Apa kan sayang? Ini kena senina kan sayang. Punggungmu sama kayak punggung ibuku. Ini apa model anu lagu apa sama menyamakan punggung istri dan punggung ibu itu zihar. Itu contoh zihar. Ketika disamakan, maka istrinya haram didekati sebelum dikafayar kafaratnya. Dia seharusnya bayar kafarat zihar, umpamanya memerdekakan budak, ila kafaratil qatli, seharusnya kepada kafarat pembunuhan. Seharusnya dia bayar dendanya zihar atau kafaratnya zihar, niatnya kafarat pembunuhan, maka tidak sah. Tidak bisa jatuh kafarat zihar. Kalau zihar niatnya zihar. Kalau pembunuhan niatnya harus kafarat karena pembunuhan. Saya kira jelas di sini. Jelas atau tidak? Jelas. Minha diantaranya al-khata'u min rawatibiz zuhri ila rawatibil asr, kesalahan melakukan rawatibuz zuhur qabliyah ba'diyah kepada qabliyah dan biar ila rawatibil asri kepada rawatib asar. Dia mau qabliyah zuhur tapi niatnya qabliyah asar, maka tidak sah karena harus ta'yin di sana. Aku sembahyang sunat qabliyah zuhur harus ta'yin di sana, maka tidak sah. Saya sunat zuhur niatnya sembahyang sunat asar atau sebaliknya atau yang lainnya harus ditakyin karena qasad ditakyin maksudnya qabliyah apa namanya asar atau zuhurnya harus ditentukan. Selanjutnya minha di antaranya al khata'u min salati Idul Fitri, kesalahan daripada salat Idul Fitri ila Idul Adha, kepada Idul Adha atau ila Idul Fitri Idul Fitri ila Idul Adha wa aksihi, dan sebaliknya. Sembayang sunat Idul, dia salat sunat Idul Adha tapi niatnya Idul Fitri, maka tidak sah salatnya, harus ulang apa? Ulang takbir. Ulang takbir. Salatnya tidak sah. Apalagi sudah selesai. Oh, sekarang ini salat Idul Fitri, saya niatnya ada, ulang dari awal. Salah niat, maka ulang. Karena harus ta'yin di sana. Kemudian selanjutnya minha al-khata'u min rak'atayil ihrami, kesalahan dalam salat 2 rakaat ihram ila rak'atayit tawafi, kepada 2 rakaat tawaf. Waksi dan sebaliknya. Dia seharusnya niat 2 rakaat tawaf tapi niatnya 2 rakaat ihram. Betul niat ihram mana? Rakaat sembahyang sunat ihram. Elek mikot makanya. Kalau kita yang Indonesia mikotnya di Zulhulaifah atau Bir Ali. Dengar? Kalau kita Indonesia mikotnya di Bir Ali, Zulhulaifah atau di Bandara Jeddah juga bisa kata MUI. Jadi kita di Bandara Jeddah, kita mandi, kemudian kita niat mengambil niat umrah atau haji di sana. Umpamanya kemudian kita salat sunat 2 rakaat, kita salat sunat ihram. Tetapi ternyata niatnya salat sunat tawaf, maka tidak sah. Ulang lagi salat sunat dengan niatnya salat sunat ihram. Dan bisa salah. Betul sembahyang sunat tawaf aja di Masjidil Haram atau Ka'bah. Masjidil Haram
Beta mau sembahyang sunat tawaf ja. Oh itu no, enggak anton Arab sembahyang sunat tawaf. Satu-satunya hanya di Masjidil Haram. Selesai tawaf baru salat sunat tawaf. Seharusnya dia salat sunat tawaf niatnya ihram, salat sunat ihram, maka batal salatnya, tidak sah. Ulang lagi salat niatnya. Ulang lagi takbir dengan niat yang sesuai. Yang terakhir, minha di antaranya al-khata'u min shaumi Arafah, kesalahan daripada puasa Arafah ila shaumi Asyura, kepada puasa Asyura, wa aksihi, dan sebaliknya. Dia seharusnya niatnya puasa Arafah, tapi dia niatnya puasa Asyura. Sudah siang baru dia tahu, sekarang Arafah, saya kira Asyura. Tidak sah puasanya. Umpamanya masih masih waktu, ulang lagi niatnya, tidak apa-apa. Kelemak umpamanya masih kita boleh berniat, apalagi malam. Isanya dia berniat, besok saya mau puasa Asyura, niat malam. Subuhnya dia, sebelum subuh dia ingat, oh iya besok bukan hari Asyura, ternyata hari Arafah, atau sebaliknya, maka dia ulang niat lagi sesuai dengan puasa esok harinya. Jelas? Saya kira jelas di sini. Jadi sesuatu yang harus ta'yin, maka tidak boleh ditinggalkan ta'yinnya. Kalau ditinggalkan ta'yinnya, maka jadi batal. Jelas? Baik.